Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau mungkin subuh kali ya kalau kalian nonton subuh-subuh. Eh, Sekarang alhamdulillah kita udah masuk ke bagian belajar Java bagian keempat maksudnya. Eh, dan sekarang gua awal pertama-tama nih gua pengen minta maaf dulu nih ya kalau untuk yang bagian keempat ini agak lama nih di upload di YouTube-nya karena ya kemarin gue lagi emang sibuk-sibuknya, terutama sibuk tugas-tugas kuliah gue sih. Oke, kita langsung aja ya. Kenapa gue jadi curhat tadi ya? Kita langsung aja. Sekarang kita masuk ke materinya. Sekarang ini kita akan mencoba untuk menggunakan parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu sebenarnya adalah seperti patokan ya, atau apa ya sebenarnya ya? Ya patokan itu, patokan. Jadi maksudnya seperti ini loh. Kalau misalnya ada angka 5. Nah, ditanya parameternya apa angka 5 ini? Mungkin maksudnya di sini itu apa yang membentuk angka 5 ini? Berarti kan bisa jadi angka 2 mantik angka 3 atau angka 4 angka 1. Nah, atau angka 6 dikurang angka 1. Nah, itu tuh yang dimasuk parameter tuh seperti itu. Jadi patokan-patokannya yang menyebabkan hasilnya itu dalam contoh yang tadi itu 5 misalnya gitu. Nah, sekarang kan kemarin kita udah pernah ya menggunakan input keyboard ya. Tapi sayangnya waktu kemarin itu kita hanya menggunakan tipe data string saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan tipe data integer atau tipe data untuk bilangan bulat. Kalau kemarin kita itu memasukkan tipe data string lalu dikeluarkan string mungkin sebuah kalimat gitu ya, kalimat string gitu. Dan tapi kalau sekarang ini kita akan mencoba untuk memasukkan angka, lalu di mana angkanya itu akan diolah. Kalau sekarang sih contohnya dijumlahkan ya, cukup dijumlahkan itu aja yang sederhana, dan nantinya itu ditampilkan pastinya. Nah, oke, kita mulai. Oh ya, dulu juga waktu di belajar Java yang pertama aku pernah bilang kalau fungsi string args ini merupakan sebuah parameter, namun gue nggak menjelaskan sampai detail gimana cara makainya di belajar Java 1. Nah, sekarang akan coba gue praktekkan cara memakainya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu dari kelasnya ini. Gue udah bikin nih programnya biar nggak terlalu lama juga kalau nulis program ulang. Jadi gue udah bikin dan sekarang gue akan coba jelasin sekaligus meran programnya. Nah, gue sekarang ini membuat kelas file dengan nama kelas pakai parameter.java, dimana udah gue simpen di sini nih tuh di D. Mungkin bisa kelihatan tuh tulisan toolkitnya tuh di D, belajar dari bla 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 bla. Otomatis seperti yang dahulu udah pernah gue bilang gitu ya, kalau misalnya nama filenya itu harus sama dengan nama kelas untuk Java ini, untuk membuat program Java. Program Java ini juga pakai parameter, dan ini program mainnya, method main. Di method main ini kita menggunakan parameter string. Di sini ada simbol array gini, terus args. Apa maksudnya? Jadi ini maksudnya itu args ini tentunya sebuah variabel, lalu ini merupakan array dan tipe datanya string. Jadi ini array itu kan seperti ini ya, misalnya 1, 2, 3, kayak kumpulan dari berbagai macam sekelompok tipe data, di mana tipe datanya ini string. Kalau ini diganti integer, berarti array-nya ini merupakan sekelompok data yang bertipe data integer, bilangan bulat. Contohnya 21, 23, 24 gitu ya. Ini maksudnya array-nya di sini itu ini merupakan indeks ke 0. Array itu selalu dimulai dengan indeks ke 0. Indeks ke 0-nya adalah value-nya itu 21,
indeks pertamanya itu 23, indeks keduanya 24. Nah, itu yang dimaksud array itu. Jadi urutan-urutan atau sequence gitu. Tapi kan biasanya yang defaultnya Java itu string di sini ya. Sorry. String. Nah, kalau di sini ya string berarti maksudnya array di sini adalah sebuah kata. Kayak seperti ini. Aku, kamu, dia. Nah, kalau untuk yang bertipe data string, array-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi indeks array yang pertama aku, indeks array yang ke-0 aku, indeks array yang pertama kamu, dan indeks array yang kedua dia. Jadi value-nya itu berupa string atau kata gitu. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan paham juga. Nah, ini yang dimaksud string ARGS itu ini. Ini kurung siku gini nih simbol array di Java. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada tipe data integer, variabelnya adalah var1. Gue udah ngasih value-nya default 5 gitu. Terserah kalau kalian pengen naruh 6, 7, 8 gitu. Asal jangan koma ya, asal jangan 5.6 gitu. 5,6 itu jangan ya. Kenapa? Karena di sini integer atau bilangan bulat. Bolehnya yang kayak 50 gitu kalau mau, atau 5, 6, 7, 8, 9 gitu, 10 dan serah dan seterusnya gitu. Lalu sini ada tipe data string var, dan gue juga udah memberi nilai default var-nya itu 5. Kenapa di sini tipe datanya string? Tadi kan gue bilang ya kalau string itu kan kata ya, tapi di sini angka. Ya, di sini angka, cuman angka ini merupakan sebuah kata. Kenapa? Karena sebuah kata karena diapit dengan tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kata cuman dalam bentuk angka. Waduh, rada ribet nih ya. Ya, maksudnya itu gini deh. Misalnya kalau var1 dijumlahin, ini var1 nilainya 5 nih. var1 ditambah misalnya angka 6, itu hasilnya pasti 11. Tapi kalau misalnya string 5 ditambah 6, hasilnya bukan 11, hasilnya error karena 5 di sini tuh bukannya sebuah angka tapi merupakan sebuah kata. Gitulah. Ya kurang lebih gitu deh. Ntar juga terbiasa gitu ya jadinya. Jadi 5 ini bukan string tapi merupakan bukan integer tapi merupakan sebuah string. Nah, di sini ada integer conv var 2. Conv ini variabel. Dan kalau gua ngarang nih conv-nya ini variabel bebas kan soalnya. Kalau gua maksudnya conv var 2 ini dinamain panjangannya itu convert variabel 2. Kenapa? Jadi ini gue pengen mencoba untuk 5 ini kan sebenarnya angka ya, cuma dalam bentuk kata, dalam bentuk string. Lalu gimana kalau gue pengen merubah ini dalam bentuk angka, dalam bentuk integer, integer murni gitu, bukan integer yang bentuknya string. Bukannya angka yang dalam bentuk string. Nah kalau gitu, kalau pengen menjadikan string ini menjadi sebuah nilainya integer, atau 5 ini pengen dirubah jadi angka, bisa dikonvert ke integer. Integer.parse integer. Nah ini bukan rumus sih, iya bener. Caranya kayak beginilah. Pertama kalian tulis integer titik dot parse integer dalam kurung buka variabel 2. Variabel 2 nya ini adalah ini kan. Ini string 5 itu diwakili oleh variabel 2 kan. Nah, jadi variabel 2 nya yang dimasukin di sini. Gitu. Kalau kalian pengen langsung di sini juga bisa sih. Gini jadinya 5 bisa. Terserah. Cuman kan gue pengen mencoba untuk menggunakan variabel. Jadi karena kedepannya itu sering kali dalam sebuah program itu yang dimasukkan itu dalam sebuah fungsi itu kebanyakan variabel gitu. Nah ini tuh cara mengkonvertnya. Jadi ketika tadinya 5 ini kan angka, tapi sebenarnya
sebuah kata. Lalu ketika sudah dimasukkan ke sini, di convert dengan metode ini nih, dengan keyword ini nih, dia akan menjadi sebuah tipe datanya bukan string lagi tapi integer. Jadi angka 5-nya sekarang itu udah dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk kata lagi. Dan angka 5-nya ini diwakili oleh variabel convert var2, di mana variabel ini punya tipe data integer. Jadi kan cocok ya, integer sama integer ketemu. Integer ini ketemu dengan integer. Jangan di sini tulis double atau float atau string, tapi di sininya integer. Ntar hasilnya error pasti compile gitu. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ngerti ya. Di sini ada variabel 3. Variabel 3 itu, nah ini agak rumit lagi. Sama sebenarnya kita mengconvert suatu variabel untuk variabel yang string untuk diubah menjadi integer. Namun di sini kan variabelnya apa yang dikonvert gitu. Sebenarnya variabel dikonvert ini adalah ini args string. Seperti yang tadi udah gue bilang, string di dalam sininya kan sebenarnya sebuah kata ya, aku gitu, karena string itu menunjukkan sebuah kata yang dimana katanya itu merupakan sebuah array yang dimana arraynya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan string atau kata. Tapi kan di sini belum ada angkanya berapa ya. Nah, angkanya itu ntar kita masukin ketika ntar kita merun programnya. Jadi bebas angkanya mau dimasukin berapa gitu. Di sini maksudnya 0 apa? 0 ini indeksnya gitu. Ntar deh kita lihat sambil menjalankan programnya. Lalu di sini ada sistem out println, waktu itu sudah dijelaskan ya, untuk mencetak baik variabel ataupun string. Nah, ini dia dicetak. Lalu di sini ada jumlah, ada sebuah variabel jumlah yang bertipe data integer, di mana value-nya itu adalah hasil penjumlahan dari integer 5, integer var2, dan integer var3-nya ini. Lalu dicetak si jumlahnya ini di sini dicetak oleh metode sistem out println hasilnya. Oke, kita coba ya langsung di run. Pertama kita buka cmd atau command prompt, kita arahkan ke direktori tempat file kita di save tadi. Gua di sini, gua nge-save-nya di sini. Lalu gua copy dulu, set. Di sini gua tulis cd spasi, klik kanan, paste, di enter, set. Lah, ada keluar. Sorry, ada kesalahan. Kamu harus ini dulu. Itu maksudnya. Dia ulang ya. Pertama itu kita masuk dulu sini. Lalu di sini kita masuk ke, bukan ada di partisi D ya, nyimpen file pakai parameter ini ada di partisi harddisk D. Gua harus masuk dulu, caranya seperti ini, gak usah pakai keyword cd. Oke, udah masuk, baru kita pakai keyword cd spasi, klik kanan. Tadi kita udah copy ya lokasinya ya, kita paste di sini. Udah masuk. Lalu kita compile. Masih ingat kan cara compile ya? Java nama file pakai terjadi. Berhasil. Lalu kita runkan saja parameter. Salah. Kenapa salah? Sebenarnya nggak salah sih. Nah, ini dia yang gue maksud dari variabel parameter string args ini. Dia menghasilkan error karena di sini hasil dari jumlahnya itu kita memerlukan variabel 3. Sedangkan variabel 3 ini adalah value-nya itu
sebuah string yang dikonvert menjadi sebuah integer, di mana stringnya itu merupakan parameter dari sini. Sedangkan di sini kita belum memberikan adalah isi dari var3 ini adalah sebuah string yang sudah dikonvert ke dalam integer, di mana stringnya itu mempunyai value pada indeks ke-0 dari parameter args. Tapi dia itu error karena kita belum memberikan value dari args ini. Jadi cara memberikan value-nya itu seperti ini. Tadi kan udah kita compile ya, jadi kita tinggal run. Nah, dia itu butuh parameter. Nah, 20 misalnya. Nah, ini adalah sebuah string yang kita masukkan, yang kita input 20. 20-nya itu dilempar ke sini. Indeks pertama. Jadi indeks ke 0-nya itu adalah 20. Lalu dioper ke sini, argumen indeks ke 0, indeks ke 0-nya 20. 20-nya itu tapi masih tipe datanya masih string loh, karena di sini string. Sedangkan var3 itu tipe datanya integer, nggak match. Dia match si string ini dikonvert jadi sebuah integer. Dia 20-nya tadi memang sebuah angka sih, cuman 20-nya itu walaupun angka itu tapi dalam format string dia. Karena di sini kan udah di sini lalu dimasuki dioper ke dalam proses untuk mengkonvert si 20 yang dalam bentuk string ini menjadi 20 dalam bentuk integer. Jadi murni, bilangan murni, bukan sebuah kata. Bilangan murni lagi, bilangan bulat. Si string ini yang punya value 20 ini, si 20-nya ini dikonvert jadi bilangan bulat. Jadi 20-nya itu bukan tipe datanya bukan string, tapi integer. Lalu 20-nya itu akhirnya menjadi value di var3 ini. Ini kenapa gue bilang indeks ke 0-nya ini 20? Karena memang di sini indeks ke 0-nya 20. Kalau gue tambahin gini 68, si 68 ini indeks pertamanya. Gue tambahin 34 ini indeks keduanya. Tambah lagi 5, misalnya ini indeks ketiganya gitu. Kan kalau di sini tadi gue udah bilang ya, contohin ya, misalnya karena ini string, jadi misalnya aku, kamu, dia. Aku ini merupakan indeks ke 0-nya, ini indeks pertamanya, ini indeks keduanya gitu. Cuman kan gue belum ngasih default, belum ngasih value-nya. Gue pengen value-nya itu dimasukinnya pas ketika program di run kayak gini. Jadi gue nggak ngisi value di sini. Sama misalnya 20 juga di sini sama sebenarnya. Cuman kan jadinya statis, nggak dinamis. Kalau di sini kan lebih dinamis. Gue pengen isi 20 kek, isi 56 kek, terserah gue. Bisa diubah-ubah. Dan kalau di sini ya gue udah isi 20 ya hasilnya ntar 20. Hasilnya ini variabel 3-nya ini ya 20. Nggak bisa diotak-atik lagi di sininya. Gitu. Jadi dia harus bisa diinput dari keyboard. Dan 20-nya di sini tuh bukan integer, sekali lagi gue bilang ya, jangan sampai bingung. 20 di sini tipe datanya string. Jadi sebenarnya 20-nya ini gini loh. Tuh gitu. Misalnya gue pengen masukin angka yang lain tapi dalam bentuk string 87. Dikutip dulu 87. Nah, ini tuh sebenarnya indeks per 0, ini indeks pertamanya. Indeksnya itu harus dimulai dari 0 pastinya. Nah, gini nih maksudnya 87 ini sebuah string, bukan sebuah angka. Begitu. Ngerti ya, mudah-mudahan ngerti kayak. Amin, mudah-mudahan ngerti ya Allah. Mudah-mudahan ngerti. Ya pasti. Ya pokoknya gitu lah ya. Jangan didengerin nih kalau yang gumaman gue yang nggak jelas gitu. Oke, pokoknya gini kurang lebih. Di save. Oke, di save ya. Kita coba. Kita compile ulang deh dari proses compile biar nggak bingung. Java pakai parameter.java ya. Oke. Compile ulang. Oke, berhasil. Sekarang kita beri berapa nih maunya nih? Saya 49 deh, 49. Wow, variabel ketiganya 49. Di sini kan kelihatan kan? Di sini variabel 3 adalah yang keluar ini variabel adalah value dari variabel 3 yaitu 49 di sini. Udah gue masukin. 5 ini adalah value dari variabel 2. Kan di sini udah gue
udah gua bikin statis, value-nya udah default 5, gua bikin statis gitu loh, nggak dinamis. Jadi 5 ini yang tadi gue bilang string di convert jadi sebuah integer. 5-nya jadi udah di sini tuh udah jadi integer, dimana si 5-nya yang integer ini merupakan dijadikan value dari variabel convar 2-nya itu ntar dijumlahin di sini gitu. Sebenarnya ini gue malah nyetak yang ini yang string ya. Coba deh gue ganti nih ya jadi convar 2, sama aja sih. Kita compile ulang. Tadi 49 ya, 49. Cara sama sih 5 kan, cuma bedanya kalau 5 yang di sini itu tipe datanya integer, karena di sini kita mencetaknya yang convar 2, dimana convar 2 nya ini adalah integer yang mempunyai value 5, dimana 5 nya itu juga merupakan sebuah integer hasil dari konversi dari 5 yang string, dari 5 ini yang punya tipe yang value dari string ini dikonvert jadi 5 yang punya tipe data integer gitu. Di sini variabelnya ada 5. Kalau value ini kan udah jelasnya, ini kan gampang ya, waktu itu pernah dijelasin di video yang sebelumnya. Nah 5 tambah 5 tambah 49 dijumlahin, di sini ini dijumlahin kan nih, jika kan di sini operasinya jumlah merupakan sebuah variabel yang punya tipe data integer, di mana value-nya itu hasil penjumlahan dari variabel 1 variabel 2 ini dengan variabel 3. Sebenarnya 49 udah gue masukin di sini. Oke, jadi 59. Gampang kan? Gampang lah ya. Dan mengerti lah ya. Kalau kurang ngerti ya bisa dicari referensi lain yang lebih mumpuni, mungkin asik mumpuni ya, bisa jadi, karena setiap ilmu kan nggak mesti harus dari satu sumber kan ya. Mungkin kalian masih bingung dengan apa yang gue jelasin, tapi kalau misalnya kalian searching misalnya di Google gitu kan, mungkin ada penjelasan yang lain yang sebenarnya mungkin sama aja, cuman lebih bisa dimengerti lah gitu. Tapi mudah-mudahan sih gue harap mengerti ya. Sorry ya kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat pagi juga, selamat malam, selamat sore, selamat subuh juga, tergantung kalian nontonnya waktu kapan ya. Oke, kita bertemu di belajar Java selanjutnya, belajar Java 5. Thank you.